Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan membahas mengenai cairan-cairan yang biasa saya gunakan dalam perawatan motor saya ya. Di sini udah ada beberapa cairan dari alkohol, brake cleaner, crab cleaner, WD-40, Resco, dan ini nih contact cleaner. Terus fungsi masing-masingnya ini apa sih? Karena setiap cairan mempunyai berbeda fungsi ya dalam melakukan perawatan atau servis motor. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah carb cleaner atau biasa dibilang juga carb cleaner yang biasa saya gunakan untuk membersihkan throttle body. Kemudian puli juga saya bersihkan pakai kayak gini. Ada debu-debu segala macam di motor, saya lebih suka pakai ini nih, carb cleaner dari Megacool. Karena selain harganya yang murah, pengaplikasiannya atau penggunaannya pun cukup mudah ya. Tinggal kita semprot ke komponen yang akan kita bersihkan, dia langsung bersih, tinggal kita lap, tunggu kering, selesai. Saya lebih suka pilih cairan seperti ini daripada membersihkan pakai bensin ya. Karena apa? Kalau cairan seperti ini dia tidak mengandung pelumas, jadi pada saat kita bersihkan, dia nggak menyisakan area yang licin, khususnya pada saat kita membersihkan puli. Beda dengan pakai WD, kalau WD kan sifatnya itu pelumas ya. Otomatis kalau puli dibersihin pakai WD, nanti yang ada malah licin. Dan tentunya bakal bikin tarikan motor kalian nggak enak ya. Jadi memang cairan-cairan ini harus sesuai dengan kegunaannya, dipakai jangan sampai salah ya. Karena masih banyak juga ya orang bersihin puli masih asal-asalan. Contohnya sempat ada yang curhat, dia bersihin puli cuman nggak pakai cairan pembersih seperti ini nih, carb cleaner atau alkohol nih yang biasa saya pakai juga. Minimal bensin lah, dia bersihin puli malah pakai WD. Akhirnya setelah dia servis, motornya malah ngeden. Begitu ditanya, pakai cairan pembersih apa yang dipakai? Saya pakai WD-40. Oh jelas, itu salah ya. Jadi memang walaupun bisa membersihkan kayak WD-40 ini, tapi sangat-sangat tidak tepat untuk digunakan membersihkan puli. Khusus cairan ini banyak gunanya untuk bersihin injektor, segala macam part-part yang ada di motor bisa dibersihkan oleh carb cleaner ini. Ini dari Megacool yang sering saya pakai, bisa juga dari Resco nih. Bedanya kedua cairan ini, kalau ini sih kalau kita kebanyakan nyemprot malah bikin berembun di komponen kita ya, jadi dingin. Kalau ini enggak nih. Kalau pakai Resco, cuman dari harganya juga beda ya. Ini jauh lebih mahal ketimbang yang dari Megacool. Makanya saya sering pakai ini karena harganya murah ya. Sekitar 20 ribuan. Kalau ini lebih mahal, hampir ke 30 ribu. Jadi sekedar buat bersih-bersih, saya lebih pilih si cairan ini ketimbang yang ini nih. Dua-duanya bagus kalau menurut saya. Terus kita beranjak lagi ke yang ini dulu deh. Di sini ada namanya brake and pad cleaner. Ini mereknya kalau nggak salah yang saya beli dari Mitsubishi. Ini gunanya untuk membersihkan brake atau komponen rem kita. Mulai dari kampasnya, terus master silindernya, bahkan untuk bagian piringnya pun atau cakramnya. Saya biasa pakai yang ini nih. Untuk harganya dia 35.000. Pengaplikasiannya sangat mudah ya. Kalau misal dirasa motor kita udah banyak suaranya. Maksudnya pada saat kita ngerem udah berdecit. Kita bisa bersihkannya pakai cairan ini nih. Cairan ini sangat aman banget ya. Karena lebih banyak mengandung etanol atau alkohol ketimbang zat-zat lainnya. Dan dia juga sifatnya lebih mudah kering ya ketimbang cairan-cairan lainnya. Kalau kita lihat
Ini bahan-bahannya ya. Ini berguna banget. Dulu saya kalau lagi malas-malas bongkar total master silindernya buat rem, saya semprotin ini aja nih. Saya bongkar, semprot, ntar dia rontok semua. Sama bagian cakramnya pun saya semprot sampai benar-benar kelihatan bersih. Itu rem enak lagi. Suara decitannya hilang, rem pun tentunya akan lebih pakem lagi dari sebelumnya. Dengan catatan, pada saat setelah kita bersihkan, kita wajib lap. Terutama di bagian disc brake-nya atau bagian cakramnya. Kalau kita nggak lap, dia akan licin. Karena kan sisa-sisa kotoran masih nempel di situ, tinggal kita lap aja, selesai. Mungkin nanti tutorialnya saya bikin juga ya, cara perawatannya. Karena ini udah habis, jadi sementara saya nggak bikin tutorialnya dulu. Kemudian kita masuk ke sini nih, WD-40. Ini orang udah pada tahu ya, kegunaannya untuk apa, fungsinya buat apa, udah familiar banget tentang WD-40. Dia berupa penetran untuk mempermudah kita kalau ada misalnya baut yang berkarat, komponen-komponen yang susah dibuka, atau untuk melumasi, menghilangkan suara decit, biasanya kita pakai WD-40. Ini cairan yang sangat favorit banget. Di bengkel-bengkel rata-rata hampir semua orang pakai yang namanya WD-40. Ini cairan memang menurut saya tetap yang terbagus ketimbang penetrate yang lain ya. Atau untuk menghilangkan karat yang lain tetap WD-40 kalau buat saya pribadi yang paling bagus. Ada juga kan penetrate yang lain kayak dari STP seperti ini, sama fungsinya, atau dari Mega Cool juga seperti ini. Cuman untuk masalah kualitas sampai saat ini yang saya rasain ya WD-40 ini untuk menghilangkan karat, membantu buka baut yang macet dan sebagainya, termasuk buat ngehilangin sisa stiker yang nempel di motor kita. Saya biasanya pakai WD-40 dengan campuran kayu putih, dia lebih cepat rontoknya ya kalau pakai WD-40. Kalau pakai yang merek lain nggak begitu bagus yang saya rasakan. Oke, kita langsung pindah lagi ke satunya nih. Ini adalah multipurpose degreaser. Ini salah satu produk yang pernah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Dia berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa pelumas yang ada di motor kita. Misalnya kayak di video sebelumnya, saya bersihin beberapa komponen di X-Rate saya menggunakan cairan seperti ini nih. Dia benar-benar ngerontokin sisa-sisa oli yang udah nempel di komponen motor ya, sampai berkerak. Kita semprot pakai Resco ini. Kita diamkan beberapa saat, kemudian kita bersihkan, dan hasilnya benar-benar bersih ya. Ini lebih sering saya gunakan pada saat saya bongkar mesin. Overhaul mesin, ada komponen-komponen yang berkerak, saya gunain Resco yang ini nih. Sekedar buat bersih-bersih komponen yang lain, jarang banget saya gunain. Kalau emang si komponen itu nggak berminyak benar ya, maksudnya nggak benar-benar si komponen itu berhubungan dengan oli atau grease. Jadi si cairan ini ya saya pakai pada saat bongkar-bongkar motor dan benar-benar mau bersihin semua komponennya, menghilangkan sisa-sisa oli, gemuk, dan lain sebagainya. Ini bagus banget ya. Saya puas pakai Resco 70 ini. Kemudian kita beralih lagi ke cairan ini nih. Ini adalah contact cleaner. Ada 2 contact cleaner. Kalau kalian yang sering main Tamiya pasti nggak bakal asing dengan merek ini nih, standar. Contact cleaner yang sering saya pakai untuk bersihin komponen terutama bagian soket-soket atau switch-switch motor. Di sini juga ada nih yang merek biasanya. Bisa kalian lihat ya. Ini membersihkan circuit breaker, contactor, electrical panel,
laboratorium, dan lain sebagainya. Biasa saya pakai untuk bersihin bagian soket-soket. Biasanya, soket-soket yang berada posisinya di bawah itu cenderung kecipratan air yang bercampur dengan kotoran, akhirnya bisa menimbulkan korosi di komponen tersebut. Dengan kita menyemprotkan ini, maka komponen tersebut akan bersih ya, terutama di bagian soket-soketnya. Cairan ini, dan ini nggak terlalu keras ya, seperti injector cleaner, tapi dia pembersihannya cukup bagus. Dan juga cairan ini mengandung silikon yang akan melapisi bagian soket-soketnya. Sehingga bagian yang telah disemprot cairan ini akan terlindung dari yang namanya korosi. Misalnya nih, kalian punya soket lampu, kok lampunya itu jadi nggak nyala ya, atau kadang-kadang nyala terus mati lagi. Kita lihat dulu nih si soketnya. Kotor apa enggak? Kalau misalnya kotor, kita bisa bersihin, semprot pakai cairan ini nih di bawah soketnya. Kita semprot sampai si kotornya benar-benar keluar, selesai. Nggak ribet kok cara pemakaiannya. Mungkin nanti saya bikin videonya juga tentang cara perawatan soket-soket dan switch menggunakan cairan 2 ini ya, khusus ya. Ini juga sering saya gunain kalau udah musim hujan, kan biasanya si saklar-saklar itu dia malah jadi berkarat ya. Apalagi kalau klakson. Itu sering banget malah jadi nggak bunyi karena berkarat, kehujanan, atau abis kita mandiin kita nggak bersihin bener-bener, nggak dikeringin ya. Bisa menimbulkan karat yang akhirnya mengurangi fungsi dari tombol klakson tersebut. Saya lebih sering pakai cairan seperti ini ketimbang pakai WD. Karena kalau pakai WD kita semprot, emang sih luntur si karatnya. Cuman kalau menurut saya nggak terlalu efektif ya. Lebih baik saya menggunakan contact cleaner seperti ini. Sesuai ya dengan ininya juga nih, namanya servis teknik elektronik. Jadi bagian-bagian elektronik memang lebih efektif menggunakan cairan seperti ini nih, contact cleaner. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, cairan ini mengandung silikon yang akan melapisi bagian tembaganya atau konektornya di switch atau soket motor kalian, sehingga mengurangi gejala-gejala korosi. Buat harga sih murah, ini 25 ribuan. Bisa beli di toko elektronik juga. Oh iya, nih cairan ini juga bisa kita pakai buat bersihin cop busi, fitting lampu, dan lain sebagainya. Ini bagus banget kalau dipakai ya guys. Sangat tidak disarankan kalau buat kalian pas ngebersihinnya pakai cairan yang lain ya, untuk soket-soketan. Pakai black pad ini masih oke lah, nggak masalah karena kandungannya lebih banyak alkohol, cuman kan dia nggak ada lapisan silikonnya. Pakai clay cleaner dia terlalu keras, malah bisa bikin kabel dan si soketnya itu berubah warna ya, karena terkikis cairan seperti ini. WD-40 dia bagus juga buat bersihin soket-soket, cuman masalahnya dia terlalu banyak mengandung pelumas, sehingga setelah kita bersihkan harus kita lap. Kalau nggak dibersihin benar-benar, nantinya debu-debu lebih banyak nempel. Makanya saya kurang suka pakai WD-40 untuk bersihin soket. Pakai ini keras juga nih, jadi tetap saya lebih pilih si cairan ini untuk bersihin bagian-bagian yang berhubungan dengan kelistrikan. Termasuk buat bersihin spool pun saya pakai seperti ini nih, contact cleaner. Kalau video sebelumnya perawatan spool mereknya beda ya, tapi kalau sekarang saya pakainya merek standar lagi ya. Karena sekalian juga nih buat main Tamiya, jadi beli cukup lumayan banyak, bisa multifungsi juga. Nah gitu ya guys. Jadi beberapa cairan-cairan yang sering saya pakai pada saat melakukan perawatan atau servis motor saya. Memang cukup banyak juga ya cairan-cairan yang biasa saya pakai ini, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi saya nggak satu komponen semua dibersihin pakai ini atau pakai ini, tapi saya mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan aja. Saya butuh bersihin komponen rem, saya pakai yang ini, nggak pakai yang lainnya.
Kalau pakai yang lainnya pada saat ngebersihin komponen rem cenderung lebih licin ya, malah remnya bikin nggak pakem. Makanya buat rem saya pakai cairan ini. Buat bersihin bagian throttle body, injektor, dan puli biasanya saya pakai yang ini nih. Buat melumasi, menghilangkan suara decit, menghilangkan karat, saya pakai WD-40. Dan untuk menghilangkan sisa-sisa grease atau gemuk, bagian yang berkerak, pakainya Resco. Buat kelistrikannya, soket-soket, switch saya pakai yang ini nih, standar contact cleaner. Jadi itu ya guys, kalau kalian pengen merawat kendaraan bermotor kalian sendiri, ya tinggal siapin aja cairan-cairan seperti ini. Jadi pada saat kalian bersihin motor kalian udah enak nih, pakai cairan yang mana sesuai dengan peruntukannya ya guys. Mungkin cara saya dengan cara orang lain beda ya. Itu terserah lah. Ntar mau ada yang komen bla 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 segala macam, ngandalin mekanik dia. Yang jelas ini adalah cara saya yang biasa saya gunain dalam merawat atau maintenance motor saya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.